Pemirsa Tel TV, pada beberapa episode ke depan, kami akan mencoba membahas secara singkat dan ringan tentang adanya peradaban dan dunia lain selain bumi yang kita kenal. Pembahasan ini tidak untuk meyakinkan atau mengangkat isu-isu tentang keberadaan dunia lain, namun semata untuk menambah wawasan kita bersama. Agartha. Agartha merupakan nama sebuah kota atau sebuah kerajaan atau sebuah dunia mistis. Deskripsinya muncul dalam kesusastraan Perancis pada abad ke-19 dalam buku-buku fiksi yang memberikan kesaksian legenda dan mitos Hinduism dan Buddhism yang dikenal sebagai Agarthi. Tema ini muncul kembali pada awal abad ke-20 dengan kesaksian yang diperdebatkan oleh seorang petualang akademik yang bepergian ke Mongolia. Legenda ini kemudian dihubungkan dengan mitos-mitos tentang dunia yang hilang. Dan dari tahun 1050-an hingga teori-teori bumi berongga, ada banyak cerita di berbagai budaya yang mengatakan keberadaan terowongan dan komunitas bawah tanah di bawah permukaan bumi. Naturalis Romawi, Pliny the Elder, bahkan berbicara tentang mereka yang lolos dari kehancuran Atlantis dengan melarikan diri ke inti bumi. Meskipun dunia bawah ini memiliki banyak nama, Agartha atau Agarthi adalah tempat di mana keempat penjuru dunia dihubungkan oleh jalan dan terowongan. Beberapa penganut Agartha bahkan berpendapat bahwa dunia lain ada di bawah kita dan berfungsi untuk mengimbangi energi kita. Orang yang mempercayai keberadaan Agartha sering disebut sebagai penganut bumi berongga, karena keyakinan mereka bahwa inti dalam bumi yang sulit dipahami sebenarnya adalah peradaban yang berkembang dan bukan bola yang padat, seperti yang diyakini oleh para ilmuwan. Mereka percaya bahwa ada pintu masuk rahasia ke Agartha yang tersembunyi di gurun Gobi. Dikatakan bahwa Agarthan sendiri membangun pintu masuk ini dengan teknologi canggih sehingga manusia tidak akan dapat mendeteksinya. Di dalam Agartha ada beberapa kota dengan ibu kotanya Shambhala. Ada matahari pusat, dua aturan yang harmonis. Itu pemikiran yang bagus, terutama di dunia modern kita yang penuh dengan berbagai konflik. Penemu teori Agartha adalah Richard E. Byrd, seorang laksamana Amerika Serikat. Kabarnya, Richard berhasil melintasi kutub utara dan mengatakan bahwa tempat itu masih menyimpan banyak misteri. Banyak yang percaya bahwa hal misteri yang dilihat Richard tersebut merupakan terowongan menuju Agartha. Pada tahun 1947, laksamana Richard E. Byrd melakukan penerbangan ke wilayah Kutub Selatan. Sebelum memulai usaha itu, Byrd membuat pernyataan misterius. Saya ingin melihat tanah di luar kutub. Daerah di luar kutub itu adalah di tengah hal besar yang tidak diketahui. Di kokpit pesawatnya ada sebuah radio dua arah yang kuat. Ketika Byrd dan rekan ilmiahnya lepas landas dari pangkalan mereka di Kutub Selatan, mereka berhasil terbang sejauh 1.700 mil. Saat itulah radio di pesawat Byrd digunakan untuk melaporkan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Ada lembah besar yang aneh di bawah mereka. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, lembah yang dilihat Byrd tidak tertutup es seperti yang seharusnya terjadi di Antartika yang dingin. Keadaannya hijau dan mewah. Ada pegunungan dengan hutan lebat, pepohonan di atasnya. Ada rerumputan dan semak belukar. Yang paling menakjubkan, seekor binatang besar diamati bergerak melalui semak-semak. Di sebuah negeri es, salju, dan sangat beku yang hampir abadi, di sini ada misteri yang luar biasa. Byrd telah menemukan sebuah lembah besar yang aneh, tepat di luar Kutub Selatan, di mana suhu cuaca, percaya atau tidak, ternyata hanya sekitar 24 derajat Celcius. Tiba-tiba pers dan radio dibungkam setelah pesan singkat pertama bocor ke surat kabar. Tidak ada konfirmasi lebih lanjut tentang penemuan besar yang diberikan. Apakah itu hanya tipuan? Lelucon beberapa wartawan. Saya pikir tidak. Saya percaya bahwa Byrd tiba di lokasi pintu masuk atau pintu masuk besar yang mengarah jauh ke bagian dalam bumi yang tidak diketahui. Pintu besar di wilayah Kutub Selatan. Setelah menemukan itu, diyakini dia tidak lagi menebak-nebak. Dia kemudian tahu, di balik bayang-bayang keraguan, bahwa pintu rahasia ini harus terbuka ke dunia gua. Dia akan pergi ke sana dan mencari tahu. Melihat sendiri keajaiban dan misteri abadi dari perut bumi atau inner earth yang tidak diketahui. Jika Anda berminat menyimak lebih dalam, bisa mencari buku yang berjudul The Secret Lost Diary of Admiral Richard E. Byrd and the Phantom of the Poles by Admiral Richard E. Byrd. Pengarangnya adalah Timothy Green Bagley, William Reed, Commander X,
Team Earthwatch yang terbit pada tahun 2012. Ini adalah buku harian Admiral Byrd yang telah lama dirumorkan hilang, yang menceritakan dengan tepat apa yang ditemukan Byrd dan anak buahnya. Ada juga yang mengatakan bahwa beberapa tentara Nazi sudah memasuki Agartha tersebut dan tidak ada keinginan untuk mereka kembali ke permukaan. Ketika tentara-tentara Nazi tersebut berada di kutub utara untuk mencari lokasi untuk membangun markas, mereka menemukan terowongan menuju Agartha. Salah satu tentara yang dikabarkan berhasil ke Agartha adalah Karl Unger, yang mengirimkan surat kepada teman-temannya, yang pada intinya di surat tersebut Karl Unger beserta tentara Nazi lain yang berada di Agartha tidak akan kembali ke dunia permukaan.